kembali kita akan melanjutkan, yaitu tentang masalah seputar program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-19, yaitu tentang masalah adab berpuasa. Kemudian adab yang kelima adalah ayyuftira ala ma yatayassaru lahu mimma huwa mazkurun fi hadzal hadis. Yaitu adab yang kelima adalah adab yang keempat dulu, ya, ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Yang menyegerakan berbuka, dalilnya adalah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya manusia mereka akan selalu senantiasa di dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Maka kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi jamaah, kalau seandainya kita sedang berpuasa, maka adab selanjutnya adalah kita menyegerakan berbuka, yaitu segera, yaitu apa? Untuk berbuka. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang kelima adalah ayyuftira ala ma yatayassaru lahu, yaitu hendaklah kita berbuka seadanya. Ya, berbuka puasa itu apa adanya. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ay yusalli. Bahwasanya kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab sebelum melaksanakan salat. Jadi rutab itu adalah kurma basah. Kemudian kata Anas, fa illam takun rutabatin fa'ala tamaratin. Dan kalau seandainya tidak ada rutab, maka Nabi berbuka dengan tamar, yaitu dengan kurma kering. Fa illam takun hasawat minal ma. Dan kalau seandainya tidak ada juga tamar, yaitu kurma kering, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan air putih. Nah, ini menunjukkan tentang kesederhanaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang yaitu berbeda dengan kita ketika berbuka puasa, seakan-akan kita hendak balas dendam, melampiaskan atau menumpahkan semua hasrat kita, hawa nafsu kita yang ingin hendak kita makan. Dan terkadang kalau puasa yaitu kita ingin makan ini, makan itu, ya minum ini, minum itu ketika hendak berpuasa. Nah, ini merupakan keinginan hawa nafsu kita. Maka ketika seseorang berbuka, maka terkadang dia melahap semua yang ada di hidangan tersebut, dan akhirnya dia ngantuk ketika sholat. Nah, ini adalah kekeliruan, ini adalah tidak dibenarkan. Jadi bagaimana? Yang benar itu adalah ketika berbuka kita harus yaitu seadanya. Ya, maka urutannya adalah dengan kurma basah. Ya, kalau seandainya tidak ada maka dengan kurma kering. Kalau juga tidak ada maka cukup dengan air putih. Tentu saja jamaah, apa yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam, ya kalau dilihat dari segi kesehatan, maka bahwasanya pola makan Nabi itu adalah pola sehat, ya hidup sehat. Ya, jadi Nabi itu ya berbuka dengan apa adanya, ya berbuka dengan kurma, berbuka dengan air. Maka kalau dilihat dari konsep ilmu kesehatan, maka itu mengandung kesehatan, ya, dan mengandung yaitu kesehatan bagi tubuh. Ya, berbeda terkadang kalau misalkan seseorang yang dia berbuka dengan air es, ya kalau dilihat dari segi kesehatannya bisa menimbulkan bahaya bagi tubuh kita, yaitu penyakit. Ya, kenapa? Ya mungkin yaitu tubuh kita bisa saja ada sebagian yang memang tubuh itu tidak bisa minum es ketika berbuka. Memang terkadang ketika berbuka dengan es itu lezat, ya enak, ya, akan tetapi ya kalau berlebihan juga bisa memberikan mudarat kepada tubuh kita. Nah, kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah ad-du'a'u 'indal fitri bima jaa'a fi hadzal hadis. Kemudian yang keenam ini, adab yang terakhir adalah berdoa ketika hendak berbuka.
Ya, sebagaimana di dalam hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, kata Abdullah bin Umar, kata Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa maka Nabi membaca doa dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama kita adalah doa yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita ajarkan doa ini kepada anak kita. Kita ajarkan doa ini kepada peserta didik kita. Kita ajarkan doa ini kepada istri kita. Kita ajarkan doa ini kepada keluarga kita. Apa doanya ketika berbuka puasa? Dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya dhahabadz dhama'u, yaitu telah hilang rasa dahaga, telah pergi rasa dahaga, wa batallatil uruqu, dan telah basah, yaitu urat dan kerongkongan, ya telah basah urat kerongkongan, wa thabatal ajru, dan telah tetap pahalanya insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 adab ketika seseorang menjalankan ibadah puasa. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab puasa ini, sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa tersebut, agar ibadah puasa kita berkualitas, agar ibadah kita berkualitas, agar ibadah kita bermakna, agar ibadah kita sampai naik ke langit, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan tersebut memang dilandasi dengan ilmu dan kesungguhan, serta ditambah dengan melakukan adab-adab ketika berpuasa. Maka jemaahnya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwasanya adab puasa itu ada 6. Di dalam kitab ini, kitab Al-Wajiz Al-Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Nazim Al-Badawi hafizahullah taala. Yang pertama adalah sahur. Kemudian yang kedua adalah yaitu apa? Menahan lisan untuk tidak berkata kotor, dan menahan lisan untuk tidak berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah yaitu selalu senantiasa melakukan kebaikan dan senantiasa tadarus Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah menyegerakan berbuka. Dan yang kelima adalah berbuka dengan seadanya, ya, yang apa yang ada dihidangkan maka hendaklah kita makan. Dan kita diperintahkan untuk memakan kurma sebelum berbuka. Dan Nabi SAW ketika berbuka maka Nabi memakan rutab. Kalau seandainya tidak ada maka Nabi memakan tamar. Kalau tidak ada maka Nabi barulah minum air putih. Dan yang terakhir adalah berdoa ketika berbuka. Ya, berdoa ketika berbuka. Nah, jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim hendaklah dia memperhatikan ini. Ya, maka ketika kita hendak berpuasa, hendaklah kita menjalankan adab-adab puasa yang telah disebutkan oleh muallif, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Ini penting jemaah. Kenapa? Karena kita lihat banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara umat Islam yang mereka tidak mengindahkan, yaitu apa? Adab-adab di dalam menjalankan ibadah puasa, yang mereka mungkin tidak mengetahui. Ada di antara mereka yang mungkin ketika berpuasa mereka tidak sahur. Ada di antara mereka yang ketika berpuasa tidak menjaga lisannya. Ya, mereka tetap jalan dustanya. Ya, dan yang semisalnya. Ada juga orang yang berpuasa tapi apa? Tidak melakukan kebaikan, tapi malah juga melakukan keburukan. Ada juga yang melakukan puasa tapi tidak, yaitu apa? Pernah membaca Al-Quran. Ada juga yang mungkin berpuasa tapi apa? Tidak menyegerakan berbuka. Dia sengaja mengulur-ulur waktu bahkan sampai adzan Isya mungkin. Ya, dengan memiliki i'tiqad, dengan memiliki keyakinan tertentu. Ada juga yang mungkin ketika berpuasa mereka, yaitu apa? Kesempatan dia untuk memakan sebanyak-banyaknya.
bahkan sampai kenyang, bahkan mungkin ada sampai muntah wal iyadzubillah. Dan ada mungkin juga di antara mereka ketika berbuka, mereka tidak membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan jemaah. Maka tugas kita adalah bagaimana ketika kita menjalankan ibadah puasa, puasa kita berkualitas. Kita menjalankan ibadah puasa dilandasi dengan ilmu, dengan keyakinan yang telah kita miliki, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah jemaah tentang adab-adab berpuasa, pertemuan kita yang bagian keempat daripada adab berpuasa ini. Jadi kesimpulannya, adab-adab puasa itu ada 6. Yang pertama adalah makan sahur, yang kedua adalah menjaga lisan daripada perkataan yang kotor, dan yang ketiga adalah selalu senantiasa berbuat kebaikan dan membaca Al-Quran. Yang keempat adalah menyegerakan berbuka, dan yang kelima adalah yaitu berbuka dengan seadanya, dan yang keenam adalah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, dhahabadh dhama'u. Ya, dhahabadh dhama'u. Insyaallah sudah hafal semua doanya ya. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini adalah doa yang kita dianjurkan ketika berbuka puasa. Maka membaca doa ini, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan besok kembali kita akan melanjutkan mayubahu lis-shaim, yaitu apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Maksudnya di sana ada beberapa hal yang kita dibolehkan untuk melakukannya. Ya, meskipun kita sedang berpuasa di bulan Ramadan atau sedang menjalankan ibadah puasa, apa saja itu, dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang ke-20 bismillah. Kita cukupkan sampai di sini jemaah. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita tentang agama ini, dan mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita. Allahumma amin. Kita cukupkan